Ayah, Ibu, makasih banyak udah dukung adik selama ini, udah jaga, udah merawat sampai seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan acara kita di TGD Podcast bersama bintang tamu kita. Boleh diperkenalkan dirinya? Nama saya Indri Putri Ayu, saya jurusan Sistem Komputer, saya berasal dari Brastagi. Oh, jauh ya dari Brastagi. Dari Brastagi ke STMIK Triguna Dharma. Kenapa sih ngambil kuliah di STMIK Triguna Dharma atau pilih kuliah di STMIK Triguna Dharma? Siapa sih Kak yang nggak kenal Triguna Dharma? Sementara Triguna Dharma itu merupakan kampus komputer yang terkenal di Kota Medan. Kenapa sih ngambil jurusan sistem komputer dari sekian banyak jurusan yang ada di sini? Karena saya tertarik aja gitu sama sistem komputer, dimana sistem komputer itu kan di dalamnya kayak merakit robot. Ada aja ketertarikan gitu untuk merakit robot, ingin punya skill aja gitu. Jadi selama berkuliah di STMIK Triguna Dharma ini, proyek-proyek apa saja yang sudah kamu hasilkan selama berkuliah di sini? Banyak sih kalau untuk proyeknya, tapi salah satunya kayak buat line followers itu, nah itu salah satunya. Itu harusnya juga ya. Lalu kita dapat informasi nih, bahwasanya Indri termasuk mahasiswa terbaik 1 sistem komputer. Iya ya. Apa sih yang dirasakan selama itu? Untuk menjadi mahasiswa terbaik itu saya merasa bangga lah ya. Pertama, dengan prestasi seperti itu saya bisa menunjukkan ke orang-orang kalau saya bisa dengan berkuliah di STM Triguna Dharma ini saya bisa mendapatkan saya predikat jadi mahasiswa terbaik ya. Juga membanggakan orang tua ya pastinya termasuk untuk menjadi mahasiswa terbaik ini kan pasti tidak mudah. Ya, tidak mudah. Selama kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 tahun kamu berkuliah di sini sampai dengan kamu menjadi mahasiswa terbaik di sini. Kesan apa saja yang sudah kamu dapatkan selama berkuliah di sini? Banyak ya kesannya, termasuk saya senang berkuliah di sini. Kenapa? Karena untuk berkuliah di STMIK Triguna Dharma ini memulai dari fasilitas kampusnya, pembelajarannya, dosennya itu sudah menurut saya sudah memadai. Kenapa? Dari untuk pembelajarannya asik gitu, dengan dosennya juga dosen yang berkompeten, di mana juga fasilitasnya untuk ruang praktek itu sudah cukup lengkap dan ruang belajarnya itu nyaman dan juga semua kelasnya juga ber-AC salah satunya. Jadi segala fasilitas yang disediakan dari STMIK Triguna Dharma ini mendukung dari jurusan yang kamu ambil. Ya. Untuk jurusan sistem komputer itu tuh kan banyak yang ambil laki-laki, Ya. banyak laki-laki. Sedangkan kamu perempuan dan bisa jadi mahasiswa terbaik. Boleh beritahu dong ke teman-temannya apa sih rahasianya kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut saya pribadi, dari diri saya sendiri, saya menancapkan diri tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Dimana kalau kita terus bekerja keras untuk terus belajar, pasti kita akan mencapai tujuan itu, apapun yang kita tujukan. Jadi ilmu itu kita bukan tempat untuk menghafal, tapi untuk terus tempat belajar, untuk belajar. Tapi tidak lupa juga untuk meminta dukungan kepada orang sekitar seperti orang tua, keluarga. Oke, Indri, selama perkuliahan nih, kamu ngambil jurusan sistem komputer, kamu belajar. Apakah kamu ikut organisasi selain dari jurusan khusus kamu itu sendiri sistem komputer? Misalkan ada jurusan bahasa Inggris atau yang ada di situ kan banyak ada jurusan berbagai macam di sini. Kamu ambil organisasi apa? Kalau di awal kemarin kuliah, saya ngambil organisasi multimedia. Setelah itu saya masuk ke Ormawa Himaskom. Himaskom ya. Oke, Indri, selain mengikuti kegiatan belajar mengajar di sini di STMIK Triguna Dharma, kan banyak tuh
unit kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh STMIK di Gunadarma. Apakah kamu mengikuti salah satunya? Mengikuti yang di awal kuliah, saya mengikuti klub multimedia, dan setelah beberapa tahun kemudian saya masuk ke Ormawa Himaskom. Boleh dijelaskan tentang Himaskom itu? Himaskom itu Himpunan Mahasiswa Sistem Komputer, di mana saya termasuk jurusan di Ormawa tersebut. Saya banyak mendapatkan pembelajaran dari unit kegiatan mahasiswa Himaskom, di mana salah satunya kami pernah membuat seminar yang berbasis dengan teknologi industri 4.0, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang saya dapat dan pembelajaran yang lain saya dapat dari Ormawa tersebut. Untuk mengikuti kegiatan mahasiswa tersebut, apakah dipungut biaya atau seperti apa yang diterima? Oh, tidak ada. Kalau masalah pungut biaya tidak ada, karena justru bahkan dari pihak kampus itu mendukung penuh terhadap klub ini gitu. Termasuk seluruh fasilitas-fasilitasnya ya. Jadi mahasiswa tinggal mengikuti dan berkreasi seperti itu. Oke. Selain itu, saya dengar juga nih, selama berkuliah, Indri juga mengisi waktu luang bekerja ya. Boleh dijelaskan, Indri selain bekerja, berprestasi juga, gimana sih cara mengatur waktunya bisa seperti itu? Ya, kalau dengan berkuliah sambil bekerja udah pasti harus memanage waktu itu harus baik gitu ya. Dimana saya kebetulan berkuliah di pagi hari dan sampai jam 1, dimana masuk kerja itu jam 2 sampai malam. Dan ya dari kegiatan itulah saya harus bisa pandai-pandai memanage waktunya. Misalnya dengan pulang kerja, saya harus, misalnya ada tugas dari kampus, saya harus mengerjakan tugas dan belajar dan lain-lain. Tapi tidak dengan harus begadang sampai pagi. Ya harus teratur waktunya ya. Di waktu-waktu senggang seperti libur kuliah atau weekend, apa sih yang dilakukan Indri? Nah, kebetulan saya sering kumpul sama teman-teman kelas. Jadi kalau misalnya kami lagi libur gitu, misalnya kayak di weekend ada tugas, terkadang ada tugas, kami tuh pas ketika ngumpul itu, ya udah kita ngerjain tugas bareng-bareng. Walau kalau tidak ada, ya udah kita ngumpul bareng juga, nggak ngerjain tugas, nggak apa-apa gitu. Tapi lebih sering ngumpul dan ngerjain tugasnya itu bareng-bareng. Bahas-bahas tentang pembelajaran itu. Begitu positif yang dilakukan Indri ya. Indri, untuk penilaian kamu tentang STMIK di Gunadarma ini, mulai dari kampusnya, dosennya, teman-temannya, ataupun tentang pegawainya, gimana sih penilaian kamu tentang itu semua? Kalau menurut saya ya, kalau untuk kampusnya sendiri, menurut saya sudah sangat berkualitas, terkhususnya di bagian komputernya ya, sudah sangat berkualitas, di mana itu kayak kampusnya itu strategis, juga kayak untuk fasilitasnya sudah sangat lengkap. Kalau untuk dosennya ramah dan ngajarnya itu nggak kaku dan asik lah gitu, untuk berteman dengan dosennya itu juga enak gitu, asik. Kalau untuk teman-temannya ya alhamdulillah pada ramah-ramah. Kayak saya kan jurusan sistem komputer dan minim sekali kan wanita dalamnya, dan laki-lakinya itu di kelas itu kayak lebih menghargai wanitanya juga, nggak asal kau kan wanita gitu, nggak gitu. Termasuk juga kayak kalau untuk pegawainya juga alhamdulillah ramah-ramah. Kalau misalnya ditanya ini itu ya dijawab gitu. Jadi nggak nyesel lah kalau dibilang saya kuliah di STMIK di Gunadarma. Untuk kegiatan Indri setelah wisuda selesai perkuliahan itu apa saja? Alhamdulillah setelah selesai wisuda kemarin, walaupun jangka waktu dari selesai sidang ke wisuda itu ada sekitar 4 bulan gitu, alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja, dan bekerja itu dari Senin sampai Sabtu, dan untuk hari Minggu sendiri untuk weekendnya saya bantu orang tua berjualan. Ya alhamdulillah langsung dapat kerja.
gimana sih orang tua, pasti kan orang tua untuk anaknya banyak yang dilakukan seperti mulai dari waktu, biaya, apa saja sih yang dilakukan atau dilakukan oleh orang tua untuk mendukung perkuliahan Indri? Kalau untuk pengorbanan itu pasti nggak terhitung ya kak ya, karena ya banyak banget gitu, banyak kali ya pengorbanannya, termasuk kayak berusaha selalu untuk mencari dalam pembiayaan kuliah, pembiayaan kayak kos dan support dukungan mereka itu nggak pernah berhenti. Dimana kayak setiap hari itu udah pasti nelpon untuk nanya aja, walaupun nanya kabar, nanya tugas itu udah pasti. Jadi itu termasuk kayak dukungan dan dorongan dari mereka untuk saya sendiri. Jadi dari itu aja, dari pertanyaan mereka aja saya sudah kayak bersemangat untuk apa, untuk mereka, ujungnya untuk apa, untuk mereka. Jadi ya punya keinginan aja untuk menjadi mahasiswa terbaik itu juga dulunya itu ingin ya gitu, ingin membawa orang tua ke atas panggung. Ya alhamdulillah terwujud, walaupun saya kemarin nggak tahu ya kalau saya bisa menjadi seperti itu. Yang Indri ingat, pesan dari orang tua yang selalu Indri ingat, yang menjadi motivasi Indri bisa menjadi mahasiswa terbaik atau rajin untuk belajar, itu apa? Salah satunya orang tua selalu mengingatkan, kami di sini berusaha untukmu, gitulah. Itulah intinya. Berarti peran orang tua itu sangat penting ya, penting banget. Dan juga doanya. Indri dalam satu keluarga itu anak keberapa? Anak keempat dari 4 bersaudara. Berarti anak terakhir ya. Untuk kakak atau abangnya itu mendukung nggak dalam segi fasilitas ataupun dalam segi biaya? Alhamdulillah mendukung juga, kadang membantu juga kan orang tua sambilan gitu, mereka juga misalnya Indri ya butuh ini, butuh itu, oh iya yaudah nanti bilang sama kakak gitu, yaudah nanti kakak nyampein juga kayak gitu kan. Jadi ya nggak cuma orang tua, kakak dan abang itu ya juga ikut berperan penting dalam hidup gitulah, dalam hidup dan dalam mencapai menjadi mahasiswa terbaik di STM Negeri Gunadarma. Setelah Indri diumumkan menjadi mahasiswa terbaik jurusan sistem komputer, apa yang disampaikan orang tua Indri ke Indri waktu itu? Apa ya, kalau dibilang apa disampaikan, mereka mungkin kayak nggak sanggup lah berkata-kata, karena waktu diajak ke atas itu aja ibu udah nangis gitu, karena sebangga itu loh mereka gitu. Kalau cerita tentang orang tua nggak habis ya, karena memang peran orang tua itu sangat penting untuk anaknya. Doa orang tua juga dijawab oleh Allah. Intinya kita sukses nggak jauh dari doa dan dukungan orang. Apa sih yang dirasakan Indri sampai Indri meneteskan air mata saat bahas orang tua? Karena ya kalau orang tua itu kayak ya nomor 1 di hidup kita gitu. Ya tanpa mereka itu kita gak ada apa-apanya. Kita juga nggak bisa seperti ini tanpa mereka. Dan ya jasa mereka itu kayak gak ada habisnya, nggak bisa dibalas. Walaupun seujung pun kita nggak bakal bisa balas jasa mereka gitu. Dimana orang tua itu ya selalu menginginkan yang terbaik dan yang memberikan yang paling baik untuk anak-anaknya. Walaupun mereka sering merepet gitu kan, marah-marah, tapi itulah kesan dalam hidup kita. Kalau kita nggak dengar repetan mereka, pasti kita pasti nggak open apa yang misalnya kita salah, kita nggak memperbaiki. Tapi dengan repetan mereka itu, dengan marah mereka itu, kita bisa memperbaiki diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik lagi. Jika ada orang tua di depan Indri, apa yang disampaikan ke orang tuanya? Boleh disampaikan sekarang. Ayah, ibu, makasih banyak udah dukung adik selama ini, udah jaga, udah ngawal sampai seperti ini. Apapun
yang Anda lakukan nggak bakal terbalas untuk kalian. Makasih udah menjadi orang tua terbaik dan yang paling baik dan nggak bakal pernah bisa tergantikan dengan yang lainnya. Terima kasih ayah, ibu, adik sayang kalian. Untuk para orang tua semuanya, terima kasih untuk hubungan ke anak-anaknya. Terima kasih atas pengorbanannya. Jasa nggak akan bisa digantikan, nggak akan bisa kami bayarkan. Terima kasih sekali. Jadi untuk para junior atau yang menonton video ini, yang orang tuanya masih ada, jangan sia-siakan kesempatan untuk berbakti kepada orang tua. Jangan pernah, jangan melawan dan jangan pernah untuk kasar pada mereka. Karena ketika mereka udah nggak ada, kalian akan merasakan penyesalan dalam hidup kalian, dan itu sangat merupakan penyesalan yang paling fatal bagi kalian. Sayangilah orang tua, banggakan mereka, buatlah mereka bahagia, buatlah hidup mereka lebih berwarna di masa tua mereka. Terima kasih Indri atas pesannya untuk kita semua, atas ceritanya untuk kita semua. Dan terima kasih untuk seluruh orang tua yang jasanya nggak akan ada habisnya. Terima kasih sekali lagi. Sekian podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.